ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau boleh saya mengambil topik dari firman Tuhan ini, taatilah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini serius. Yang paling serius di mata Tuhan, menurut saya itu dosa. Dan apa itu dosa? Menurut saya tidak taat akan perintah Tuhan. Ada banyak orang, terkhusus buat agama Kristen, menganggap dirinya kalau sudah beribadah maka dosanya. Ibadah bukan jaminan kepada Tuhan. Kita boleh saja ibadah sampai gemetar di hadapan Tuhan di gereja, tapi kelakuan kita di luar, orang lain gemetar sama kita. Itu sama sekali bukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan. Haleluya. Dan jujur ayat ini boleh saya dapatkan ketika di awal 2021 ada hamba Tuhan yang datang ke Sagala persis membawakan ayat ini, dan ini yang mau saya bagikan di tengah-tengah gereja kita ini, terus buat kaum muda-mudi. Taatilah firman Tuhan, taatilah perintah Tuhan. Kalau kita boleh kritisi, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yang tahu yang paling banyak nyampe ke tanah Kanaan, yang paling banyak nyampe atau yang paling banyak tumbang di tengah jalan? Yang paling banyak itu gugur di tengah jalan. Kenapa? Tidak taat selesai. Kalau boleh kita kritisi lagi, pada waktu penciptaan awal Tuhan, Adam dan Hawa, Tuhan berfirman, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi tidak dengan pohon yang satu. Adam dan Hawa terfokusnya ke buah atau ke perintahnya, ke buahnya. Perintah Tuhan sama sekali tidak didengarkan oleh Adam dan Hawa. Maka Tuhan tidak segan-segan, keluarlah dari sini. Puji Tuhan. Menurut saya pribadi, taat ini sangat serius. Yang lain belum tentu serius. Kanker bagi saya nggak serius. Ada nggak orang penyakit kanker mati masuk surga? Banyak. Ada nggak orang nggak taat mati masuk surga? Gak ada. Kalau kita boleh belajar dari firman Tuhan, ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Semuanya disembuhkan oleh Yesus. Semuanya dapat mujizat dilihat oleh semua orang. Tetapi ada berapa orang yang betul-betul menaati sampai ke pertobatan sejati yang dilihat oleh Tuhan? 1. 9 lagi itu hidup. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu, teman-teman pemudi boleh tanya kepada Bapak Pendeta kita ini, ada Bapak Popodo Nasiai masuk ke neraka. Betul. Kalau nggak percaya lagi Bapak Pendeta kita, matilah nanti malam. Tanya Tuhan Yesus langsung, benarnya itu Tuhan? Pohon benar.
puji Tuhan kalau kita bisa hidup lagi. Maka saya boleh katakan kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus sekalipun belum tentu menjamin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Yang paling penting taati. Jika firman Tuhan berkata buat kaum muda ini sekalian, terkhusus buat saya juga termasuk, kalau ada firman Tuhan berkata taati orang tua, taati. Jika ada firman Tuhan mengatakan jika ditampar pipi kananmu maka tangkislah pakai tangan kirimu, masukkan tangan kanan. Ada teman-teman? Soal ini dari Dr. Teh, jika ditampar pipi kirimu maka tangkislah pakai tangan kiri, masukkan pakai tangan kanan. Soal ini dari Dr. Teh, jika ditampar pipi kirimu maka kasihlah pipi kanan. Tapi itu menurut saya bohong ya. Ada berita mabulau semua. Saya rasa ya. Molo muruk domat tatuhita. Tabot todo molo muruk kita balik tu imana dosai. Tabot todo dang tinggali. Ale dang taulah dosa. Molo-molo doang tatuhita, pamuruki balik, taboto dua dan tinggal ale taulah, ale molo-molo doang tatuhita, boy kita tenang menghadapi, boy kita dan pola ambil hati di atas kemarahan ini, mana tua-tua tabe molo-molo tuhita, boy ta respon dohot dengan tanpa ada rasa benci. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Menurut saya ibadah seperti ini mohon maaf kalau boleh saya bilang, kalau enggak sesuai dengan perlakuan kita keluar, sama saja ini mengejek Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, dan ada juga lagu kita, ibadah sejati itu apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan puncaknya apa? Yang berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadah sejati. Kita ibadah di sini sampai terharu, tapi sifat kita melak orang tua belum bisa sembuh, sama saja itu nggak ada juga. Saya boleh katakan mungkin di rumah moloboiku bahwa doa sudah siatu ngabawa nadi sono orang Buddha juga tahu itu. Tapi saya nggak yakin cowok-cowok di gereja ini lebih bisa menghormati orang tua atau orang yang lebih tua dari dia. Saya nggak bisa. Ganteng, cantik, itu nggak ada nilai buat Tuhan. Haleluya. Sifat kita pemarah itu hilang, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sifat kita, sifat tanah mangalung, karongan aposo, mohon maaf. Ketika kita ibadah di sini sampai gemutar-gemutar kayak wakirannya julutai betul di Purbadiai, alih saat di luaran mamerin pangkas negara tei iba berbiar mulai gimana? Itu sama sekali dari mereka. Puji Tuhan. Saya boleh katakan di jemaat GP segala manusia itu nggak ada yang sempurna, tapi menuju kesempurnaan itu prinsip saya. Menuju ke sana kita harus. Jadi seperti firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kita di minggu lalu, kebetulan minggu lalu saya ibadah di sini. Apa katakan di sana?
ikon bertobatatei ikon na sejati. Unak kita firman Tuhan berkata, tea hamu masilangi porsan hamu masilangi siganupari. Nung di luar gereja kita orang atas yang lapo le kurang sadon biako mesti silangi masuk kamu tulapoi nung keluar sini tea mesti silangi. Itu bukan pertobatan sejati. Kalau saya boleh katakan ini, ketika Tuhan ini datang di awal tahun lalu, saya mulai mencoba bagaimana menanggapi diri saya sendiri terhadap situasi yang ada di sekitar saya, baik di keluarga, teman-teman pergaulan, maupun di gereja. Melalui wajah kita sudah jadilah orang Kristen yang sejati. Orang Kristen itu nggak dilihat dari ibadahnya, tapi orang Kristen itu dilihat dari reaksinya di luar. Maka firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Puji Tuhan. Haleluya. Jika saya boleh mengajak semua kaum muda-mudi di sini, sejauh kita sampai saat ini, sejauh kita berpentakosta ini, sudahkah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Karena bagi saya mungkin prinsip saya, hidup ini sama persis seperti Andrea. Mungkin bisa saja tahun ini saya tidak bisa lagi bersama-sama ini, atau di biro pemuda, mungkin ngajuan di tahun depan. Itu tidak ada tawar-menawar di sana. Dan jika kita dipanggil Tuhan kapanpun, hidup kita agak beda sedikit. Puji Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya semua teman-teman di sini sosoni dok di segala sering dok unakolan ngapigi kita asal tertukar tur keluar manang lewat firmani sama sekali ayat Nabi dan dingok sedih dua. Seperti yang saya bilang tadi, jadilah Kristen yang sejati. Orang Kristen itu dilihat dari reaksinya, bagaimana dia merespon segala situasi, bukan dari aksinya. Rajin ibadah itu, rajin puasa itu menurut saya itu enggak Tuhan. Meskipun harus, tapi bukan itu yang paling penting. Sokong tayi moru itu na berkenan di hadapan Tuhan. Ulit tayi moru itu na berkenan di hadapan Tuhan. Ketika satu orang pemuda datang kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya supaya bisa hidup kekal? Apa Tuhan jawab? Kaum muda-mudi, apa jawaban Tuhan? Jangan berzina. Ya Tuhan, saya enggak berzina. Berikan perpuluhan. Ya Tuhan, sudah saya berikan. Rajin ibadah. Saya rajin ibadah. Yang terakhir apa Tuhan jawab? Juallah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Lalu respon pemuda ini apa? Dia sedih, lalu meninggalkan Tuhan. Dari situ kita bisa lihat sama sekali dia tidak taat. Sudah Tuhan langsung yang memerintahkan sama dia, tetapi dia tidak taat. Maka ada firman Tuhan berkata, lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Kaya itu gak bernilai di mata Tuhan. Boleh gak kita kaya? Boleh, fokus jangan. Puji Tuhan. Jadi harap waktu dulu naposo
kita mengejar, mungkin ada beberapa, mungkin mayoritas di kita masih sekolah menuju tahap ke sana. Unang kita terfokus bertujuan. Maka firman Tuhan berkata kepada Rasul Paulus yang disampaikan ke jemaat di Roma, janganlah serupa seperti dunia ini. Puji Tuhan. Saya nggak kagum sama pemuda yang bisa beli mobilnya sendiri, tapi saya kagum lihat pemuda yang hormat kepada orang tua. Puji Tuhan. Saya lebih kagum kepada pemuda ketika dia kelihatan biasa saja, tapi sopan santunnya luar biasa, responnya terhadap orang lain, dan benar-benar menyatakan dia adalah salah seorang Kristen luar biasa. Itu saya kagum. Tapi ketika ada pemuda bawa Lamborghini datang ke gereja ini, menimbul tangan di balik dan disalam balik, nggak ada artinya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekian firman Tuhan untuk kita pagi ini, siang ini. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.